satu disk komputer. Oke, oke, ini saya ulangi lagi ya, karena penting. Saya nggak tahu apakah teman-teman fokus apa enggak, supaya antisipasi, jadi bisa nonton ulang, karena tugas saya harus install ini di komputer masing-masing. Oke, saya share screen lagi teman-teman. Oke, ini sebentar zoomnya saya hit. Selanjutnya, ini saya ulang aja dulu. Ulang dulu. Pastikan akun Google yang kita buka bukan akun Google, apa itu? Oke, ada apply a crop yang mau ngerekam. Oke, akun Google ini kan banyak nih. Saya sendiri punya banyak nih akun Google tuh. Akun-akun email semua nih. Ya, email mana-mana. Ya, akun Google yang sudah dibuat pastikan ini yang terbuka. Nah, selanjutnya adalah buka Google Drive ya. Kita go back lagi, kita go back. Nah, pada saat posisi ini sync in, tahan napas lama-lama kurang lebih 10 menit ya sampai ini terbuka. Kemudian kita pilih yang ini setelah sync in ya. Oke. Tetap teman-teman. Nah, ada perintahnya kita sync in, kita masuk sukses. Ketika sukses otomatis dia akan mengarahkan ya. Nah, kamu akan diarahkan untuk menyelesaikan untuk akun. Nah, ketika ini sukses, otomatis Google Drive kita akan ngerestart ulang, akan menyinkronkan dengan akun kita yang ada. Oke, Google Drive-nya ini kita lihat di sini cuy. Uh, Nih, dia akan melakukan proses settingan. Nah, ini dia. Dokumen mana yang mau kita sinkron, ya, apakah kita tambah folder baru? Kita tambah folder, ya, tambah sebuah folder. Foldernya di mana bosku? Foldernya adalah di tempat tadi yang saya bikin backupan. Drive di Nusantara select folder. Ya, ini jadi patokannya. Kemudian kalau dokumen kita mau tersinkron, download kita mau tersinkron Google Drive atau desktop kita, centang. Kalau enggak usah. Baru kita next, ya. Baru kita got it, ya. Foto mau nggak? Kalau nggak usah. Kita skip, ya. Kalau mau dokumen aja. Jadi dokumen ini. Kemudian kita next, ya. Kita next, kita next, ya. Oke. Otomatis di akun Google Drive akan menyinkron, ya. Akan menyinkron data-data kita nih. Akan menyinkron dia 8 file. Oke. Kemudian ada lagi settingan di sini. Settingannya seperti ini dan otomatis di sini akan bertambah penyimpanan sebesar 15 GB ya. Akun Google Drive tadi. Nih, saya buka Google Drive-nya. Tuh, My Drive. Tuh, ini materi-materinya nih. Oh, cuman yang berhubungan dengan data kita tadi di sini yang di folder yang mana tadi ya? Kita urutkan berdasarkan tanggal yang baru kita buat. Mana di sini tadi namanya, ini dia berubah jadi seperti ini modelnya. Sebentar, saya ganalin ya. Kita ganalin. Mana di sini? Mana tadi di sini? Ini dia. Nah, dokumennya jadi seperti ini. Otomatis dokumen ini selalu tersinkron dengan apapun yang kita ketik, yang kita save selalu mengupdate. Nih, ya, materi tugas dari dosen makalah tadi mana? Ini dia filenya. Bahkan file makalah tadi, ketika kita klik kanan, bisa kita share nanti di sini, share dengan dari Google Drive-nya. Tuh, share with Google Drive. Hmm. Kita bisa kita bagikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa buka. Kita anyone with the link. Nah, pilihannya nge-share sebagai viewer atau editor, bisa mengedit. Baru kita copy linknya, kita bagikan ke teman-teman. Nah, yang kayak gini penting. Data-data kayak gini. Ini kayaknya receh, tapi ini penting selama perkuliahan. Oke, masih bisa ngikut teman-teman?
Halo, masih bisa ngikut? Bisa, Pak. Ya, Masih, Pak. pokoknya paham tidak paham dengari. Yang penting ada tugas kerjakan, lulus kuliah, selesai. Yang belum nikah cepat nikah, ya kan? Punya anak, punya cucu, lalu meninggal. Itu aja hidup ini. Kita lanjut. Sesuatu yang tidak penting ini, mau tidak mau harus dijalanin. Eh, nah, Eh, ini harapannya Google Drive ini mensinkronkan data kita dan ini juga terconnected dengan handphone kita. Eh, dan inilah juga salah satu kita hati-hati jangan sampai salah satu manajemen Google Drive jangan sampai dokumen pribadi kita upload juga di tempat itu karena tidak paham kita dalam manajemen cloud ini, manajemen data berbasis online. Dan pentingnya, walaupun Google Drive ini ada penampungan 15 giga, ya beberapa teman-teman akademisi yang pada saat menyelesaikan tugas kuliah ternyata laptopnya kena virus, ya ada juga yang laptopnya dicuri orang, dimaling orang, ya ada juga masuk ke parit lagi naik motor, keserempet. Nah, untungnya karena punya akun Google, tugas-tugas penting, data-data perusahaan penting itu tersinkron, aman, jadi nggak hilang. Untungnya di situ, makanya ini penting, Google Drive. Dan satu lagi, di Google Drive ada pilihan di sini. Sebentar, pilihannya di mana ya? Sebentar, pilihannya di ini, nih, di Google Drive. Nah, apakah file itu stream atau mirror? Nah, kalau mau connect dari berbagai macam laptop dengan akun Google Drive yang sama, biasanya kalau menghemat ruangan stream. Jadi semua dokumen kita otomatis terupload di server Google yang di sini. Kita buka Mozilla atau Google Drive-nya ya. Kita buka Google Drive. Nah, kita buka di sini. Kemudian tadi mana tadi Google Drive-nya? Drive saya sebentar. Nah, mana tadi yang berhubungan dengan komputer kayaknya. Komputer sebentar loading. Nah, ini yang berhubungan dengan laptop ini, semua yang diupload di Google Drive akan masuk ke sini. Ya, nah, permasalahannya, apakah teman-teman mau nyimpen data? Kalau saya pilihnya ini, ya, tersimpan juga di komputer, ya, filenya tersimpan juga di, ini lokasinya kita cari, lokasinya di tempat tadi. Bentar, lokasinya kita pindah ke tempat tadi. Ini mana tadi Drive, Drive Google Drive tadi mana? Hmm, huruf apa tadi D ya? Drive Siti Nusantara, select folder. Nah, oh sudah ada. Kita ganti di sini, cancel. Kita mirror di my dokumen aja, confirm. Nah, kita save, baru kita restart. Nah, ini nanti akan nutup sebentar. Hmm, nanti itu dokumen saling apa ya? Jadi dokumen kita itu tidak perlu kita download. Ketika ada data tambahan, otomatis dokumen itu mengupdate, mendownloadkan otomatis di komputer kita. Seperti itu. Nah, ini hilang akunnya, nanti muncul lagi. Sebentar. Sebentar, sebentar. Muncul lagi. Nah, otomatis My Drive ini muncul. Ya, nih. Data-data kita tadi muncul. Kalau ini yang isi dari Google Drive semuanya, kita tadi pakai yang di sini, yang kita simpan tadi di sini. Uh, Oke, selanjutnya supaya data perkuliahan itu penting di aplikasi di komputer ini, mana tadi kan ini cari-cari terus ya, biar nggak capek cari-carinya, biar nggak capek cari. Yang pertama ini kita kecilin dulu, kita urutkan, kemudian kita cari yang tulisannya drive tadi, mana tadi drive-nya,
Ini, kemudian klik kanan, ya, kita pin to quick access. Nah, ketika ini di pin ya sudah, nggak usah cari-cari di sini, langsung klik aja di sini ya. Tuh, langsung klik di sini. Ini pentingnya kita ngepin tugas-tugasnya ataupun data-data penting untuk sementara di mata kuliah aplikasi komputer kita pin, ya pin otomatis muncul di sini. Jadi lebih fokus ke folder tadi. Masuk ke tugas dosen, masuk kembali ke tugas makalah. Oke, sampai di sini bisa ngikut ceritanya ya, karena aku bawa sebuah cerita nih. Oke, selanjutnya setelah semuanya tersinkron, kita nggak takut ini dokumen kita hilang, komputer kita rusak atau apapun itu, selama kita punya password sama ininya, jangan lupa Google-nya verifikasi 2 langkah, verifikasikan dengan nomor HP masing-masing supaya nggak hilang, ya. Oke, supaya bisa direset passwordnya. Ini selanjutnya ada tugas makalah. Misalnya kita mau menyusun sebuah skripsi atau nih, coba kita lihat pedoman penyusunan skripsi IE Nusantara. Ada nggak? Pedoman skripsi mana Sti Nusantara Sangatta? Ini Stie Pelita. Oke, pedoman jangan penyusunan. Pedoman skripsi Sti Nusantara Sangatta. Ada nggak di internet? Ini dia. Kita buka website Sti Nusantara Sangatta. Mudahan bisa nyimak ya. Nah, di sini ada beberapa pedoman ya. Ada pedoman penulisan skripsi, penulisan tesis ya. Kita buka pedoman penulisan skripsinya, kita coba download, ada nggak datanya? Wah, nggak ada. Berarti belum diupload yang versi terbarunya. Oke, ini 2013 punya siapa ini? Paduan Penulisan Stinus Sangatta, 2 tahun 2013. Eko Nur Salim. Kita lihat hmm, siapa ini Eko Nur Salim ini. Eh, Kegiatan sarana beraka kayaknya mahasiswa setia ini karena bukan dosen. Kita coba download. Oke, tahun 2013 ini tahun awal-awalnya saya ngajar di Sangatta, kan Sangatta pertama kali buka di tahun itu. Kita coba dulu, kita coba buka, kita tunggu apakah sesuai dengan yang sekarang nih, kayaknya versi Bahari. Oke, nggak ada file yang ini. Oke lah, nggak ada. Kita coba ganti aja pedoman skripsi Politeknik Negeri Samarinda atau pedoman skripsi Unip pedoman skripsi Universitas Mulawarman. Mulawarman, sebentar, sebentar. Mulawarman Manajemen. Prodi Manajemen. Ada nggak di sini? Oke, ini ada filenya, cuman sebentar, sebentar. Loading. Oke, nih kalau ini punya Unmul. Nah, ini Fakultas MIPA, mana yang Fakultas ini FISIP. Jadi setiap perguruan tinggi, setiap fakultas punya buku pedoman penulisan karya ilmiah ataupun penulisan tugas akhir. Jadi dosen itu tahu, oh ini copy paste punya kampus ini, oh ini copy paste karena format skripsi, format pedoman setiap perguruan tinggi beda-beda. Nah, wah ini 2013 cuy. Nah, yang bikin siapa ini? Masih Pak Haji Amran. Nah, ini model-modelnya. Kenapa skripsi, karya ilmiah, tujuannya, dan kriterianya.
Apa itu pembimbing? Ini akan diajarkan di mata kuliah metodologi penelitian pada saat teman-teman semester 5, 1 tahun lagi. Ya, oke, saya mau ngambil bukan pedoman ya, tapi struktur skripsi. Ya, nah kita lihat tulisan skripsi, ukuran ininya, terus lihat di sini daftar isinya bagaimana. Nah, sebentar, format kertasnya mana di sini ya? Format kertasnya. Nah, ini setiap skripsi disusun pakai HPS 80 gram warna putih. Tapi kalau untuk ujian seminar aja, kalian gak usah pakai 80 gram. Tapi kalau sudah jadi skripsi baru, ya. Nah, kemudian di sini jenis hurufnya bagaimana, ya. Aturan mainnya yang bisa ngata, tapi nanti pastikan yang terbaru ya, karena belum diupload ke sama kampus dia. Tuh, nih, ini dia. Hop, hop. Hmm. Tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, kanan 4 cm. Mulai dari situ. Jadi di Microsoft Word ini kita masuk layout ya. Kemudian kita kondisikan di text setup, klik yang di bawah ini. Nih, ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Klik yang di sini. Nah, yang diminta tepi atas adalah 4 cm ya. Kemudian tepi apa? Atas kiri 4, kemudian di bawah 3, di kanan 3, baru oke. Okay. Nah, standar penulisan skripsi adalah 4433. Kebanyakan mahasiswa nggak peka di situ. Termasuk nanti bikin huruf-huruf otomatis. Oke, saya ganti di sini misalnya skripsi. Jangan skripsi deh, yang sederhana. Makalah. Nah, di sini pengantar, bukan. Manajemen. Makalah manajemen. Dan ingat, jenis hurufnya apa? Lihat dicek pedoman, kita pakai huruf apa? Jenis hurufnya. Nah, judul, bab, 3 spasi, ya, tengah, 3 spasi, bawah, ya. Kita lanjut lagi di sini. Perincian mengurutkan, ya, nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 2 cm tepi atas atau tepi bawah. Nah, kemudian gambar dibeli dengan angka Arab. Tahu angka Arab? Angka Arab itu gambar 1, 2, 3, 4. Bukan huruf Arab. Jangan sampai salah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka Arab. Bukan tulisan Arab ya. Kemudian di sini kita lihat lanjutannya. Nah, untuk bagaimana membuat tabel, ya, makanya nanti ketika teman-teman sudah menyusun skripsi, tugas pertama adalah ke perpustakaan di kampus, cari skripsi kakak tingkat. Bagaimana format penulisannya, bagaimana penulisan gambar, ya, itu yang utama. Dan usahakan skripsi diketik sendiri, jangan nyuruh orang. Supaya apa? Supaya bisa menggunakan Microsoft Word. Nah, maksudnya belajarnya tuh pada saat itu kebanyakan mahasiswa. Oke, hindari ungkapan berlebihan, mubazir, emosional, karena skripsi itu formal. Karena kemarin saya nguji mahasiswa di Politeknik, dia mengucapkan di kata apa, kata pengantar, terima kasih kepada ini yang jadi Loki di Avenger. Nah, jadi dia pencinta betul tuh sama Tom itu yang jadi Loki. Disebutnya di situ. Yang selalu menyemangat mensupport bisanya artis film dijadikan ini di kata pengantar. Ya udah jadi bahan bulian sama dosen-dosen. Ya, si Loki tipikalnya kan itu. Nah, ini penulisan daftar pustaka, kemudian kutipan, bagaimana mengutip. Nah, surat perjanjian, ketua, ini zaman Bahari Benar. Ini menyetujui. Nah, ini model skripsinya. Sampai sekarang kayaknya masih pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas sama si Anita Rahman. Rasanya Anita Rahman ini bimbinganku juga dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini modelnya. Nah, ini pastikan 4433.
Di sini 4, di sini atasnya 4, samping kanan 33. Nah, keahlian Microsoft Word yang teman-teman harus pelajarin, gimana caranya teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word, ya, bisa menggunakan Microsoft Word ini untuk yang kayak gini, ngetik seperti ini. Oh, Anita Rahman, oh bukan bimbinganku, bimbing Pak Amir sama Pak Ismail ternyata, ya, Anita Rahman yang satunya. Oh, ya. Oke, ini dia tuh. Oh, dia kerja di badan kepegawaian. Kemudian penulisan daftar isi, daftar pustaka, ya. Nah, ini di zaman sekarang skripsi itu harus satu bundel, jangan dipisah bab satu, bab dua. Nah, kembali ke Microsoft Word, misalnya di sini kita bikin di sini yang pertama makalah manajemen, ya. Kemudian oleh siapa di sini misalnya apa nih tulis Jal Jal apa itu Jaldikian gitu kan ngomongnya di gini kah cara ngomongnya namanya nih jujur kada nih. Nah ini jadi hurufnya untuk formal tim nis roman untuk formal, ya, makalahnya di sini ah, makalah ah, manajemen oleh Jal Kihman. Nah di sini jangan lupa di sini masukkan NIM-nya, kemudian di sini masukkan prodi manajemen, kemudian di sini sekolah tinggi ilmu ekonomi Nusantara Sangatta. Yang betul G-nya 2 atau T-nya 2 Sangatta? T-nya dua, Pak. T-nya 1. T-nya dua. Nah gini, Sanggata. Oke, betulkah? Atau salah? Halo, betul apa salah? Yang G-nya pertama satu, Pak. betul, Pak. G-nya satu, T-nya yang dua. Oh, berarti nggak ada yang tidur. Aku kira pada tiduran nih. Oke, kita lanjut. Uh, Santara di sini tahun 2025. Kop, pastikan ini logo kampus. Logo kampus kan teman-teman ada. Logo Stie Nusantara Sangatta. Ini aku nggak tahu siapa orang yang mengupload pertama kali logo Stie Nusantara Sangatta. Ya, nah ini siapa yang upload pertama kali atau dari websitenya nih? Ada dari Tribuns ya. Kita copy aja image. Ya, oke, kita copy image baru kita kontrol V. Ya. Nah ini cari yang bagus. Kalau bisa yang PNG. Ini apa ini? Kita copy, copy image. Jangan save as deh, copy image. Sebentar, sebentar. Saya ulang. Hmm, Oke, oke, oke. Sebentar, sebentar. Save aja dulu. Coba saya ulang, copy. Copy image. Kita delete. Control V. Nah, bagus ya. Tahu nggak kenapa di sini ada tameng? Ini gambar apa? Pohon sawit ke apa? Tahu nggak filosofinya? Sudah pernah dikasih tahu nggak? Belum Pak. Silahkan cari tahu karena aku juga belum belum ada nanya di sama Pak Amran. Ya, kita lanjut. Ini modelnya seperti ini dan ini untuk halaman koper ditebalin. Ya, nah kemudian untuk halaman selanjutnya biasanya di sini kata anggap aja kalau makalah kata pengantar urutannya, kemudian kata pengantar daftar isi. Nah, kemudian urutannya setelah daftar isi biasanya di sini ada daftar gambar, daftar tabel, kemudian daftar tabel, kemudian di sini bab satu. Nah, bab satu apa? Pendahuluan.
Kemudian bab 2 di sini pembahasan atau isi. Nah, bab 3 kalau untuk makalah biasanya penutup. Diakhiri dengan daftar rujukan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ini kita buat otomatis? Bagaimana cara membuat otomatis? Tentunya teman-teman harus yang pertama kita manfaatkan fasilitas di Microsoft Word untuk membuat daftar isi otomatis. Ya, di sini ada reference, ya. Di sini ada namanya reference, fungsinya di sini ada namanya table of content. Ini tujuannya untuk membuat daftar isi otomatis. Tapi sebelum ini diotomatiskan, ya, di sini tentunya klik di view, kemudian pilih navigasi pen. Nah, nanti ada di sini headings. Nah, heading inilah ibaratnya fungsi teman-teman untuk membuat daftar isi otomatis. Caranya seperti apa? Yang pertama seperti ini. Kita lihat kata pengantar. Oke, ini ukurannya kita besarkan semua dulu deh. Uppercase atau uh, capital H nggak usah ini. Nah, kata pengantar ini sampai daftar rujukan kita headingkan. Nah, ketika heading otomatis masuk di sini. Ya, otomatis masuk di sini. Nah, ukuran hurufnya kita normalkan. Times Nis Roman. Kemudian dia 12 untuk standar makalah. Kemudian ininya kita kembalikan ke warna hitam. Kemudian di sini kita normalkan lagi remove space before paragraph, remove space after paragraph. Ini dulu tugas pertamanya. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan penomoran. Nah, kita lakukan penomoran. Kita pisahkan perbagian ini dalam satu ini. Sebentar, saya kecilkan. Oke. Daftar isi satu rumah sendiri. Kemudian daftar gambar satu rumah sendiri. Satu sheet sendiri dulu. Kemudian daftar tabel. Kemudian bagian pendahuluan tersendiri. Kemudian di sini bagian pembahasan tersendiri. Kemudian di sini bagian penutup tersendiri. Nah, bagian rujukan tersendiri. Oke, kita naikkan lagi. Nah, ini semuanya kita ketengahkan. Posisi ini semuanya kita ketengahkan. Yang ini kita ketengahkan. Nah, seperti ini. Kemudian selain ketengahkan, saya lupa tadi, ini bagusnya di bold, ditebelin. Nah, ini di bold. Nah, posisi daftar isi di sini, ya, yang pertama isi dulu deh kata pengantar. Nah, sekarang untuk membuat kata pengantar, cara tercepat adalah gunakan AI. Ya, kita zoom lagi di sini. Ini biasanya ketukannya ke-6. Nih, yang ke-6 tuh di sini. Nih. Sekarang coba saya pakai AI, ChatGPT, minta bantuan AI. Ini nanti ke depannya kalau teman-teman diminta tugas makalah, ikuti cerita ini ya. Nih, tolong buatkan kata pengantar untuk sebentar loading 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 makalah manajemen uh, dalam 4 paragraf. Enter. Oke, tuh puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ya kan, penulis. Ingat, bukan saya tapi penulis ya, bukan nama kalian juga. Nah, mau buatkan yang lebih formal untuk tugas? Boleh, mau.
bisa nggak dia buatkan lebih formal? Oh, agak lama dia mikir ya AI-nya. Oke, oke, kita copy. Oke, ini kita copy. Mau copy seperti ini semuanya atau copy per halaman gini, terserah. Ya, yang penting kita copy dulu. Mana tadi? Klik kanan, tahan napas lama-lama, ya, baru dibuang. Oke, kita pastekan di sini. Klik kanan, paste yang ini. Keep text only dulu. Jangan paste yang ini. Karena akan mengikuti sumbernya. Yang ini aja dulu. Keep text only. Nah, ini karena dia ngikuti yang bawaannya tebel, ya, ini kita normalkan, ini kita ganti Times, kemudian ini kita boldnya kita hilangkan, kata kanan kiri jangan lupa, kemudian pastikan di sini remove space after paragraph, ya, tuh, baru di sini jangan lupa penulis, hmm, dari sini saja, titik penulis, ya kan? Baru di sini siapa namanya di sini Jal Jaldikian. Nah, ini Jaldikian ini nama-nama orang Palestina. Mana kita lanjut? Ini kita tarik kayak gini. Nah, posisinya seperti ini untuk buat kata pengantar. Ya. Nah, sementara daftar isi, ketika ingin membuat daftar isi, otomatis ini keturun tadi ya. Oke, kita naikkan. Kita naikkan dulu. Ketika ingin membuat daftar isi, tentunya kita bikin dulu halamannya. Ketika mau bikin daftar isi, kita bikin dulu halaman. Nah, cara membuat halaman, masuk reference, bukan, bukan masuk reference, double klik yang di atas ini. Ya, nanti di sini akan muncul header dan footer. Nah, untuk makalah halamannya, posisinya text number-nya itu di button. Kita button, mana button, klik dulu. Kemudian posisinya di tengah, atau di tengah di sini, atau di sini. Kita ambil yang di sini aja dulu, di posisi pojok ini. Oke. Kemudian untuk halaman ini, supaya berbeda, kita klik different perspective. Jadi nomor satunya itu nggak ada muncul. Yang muncul langsung nomor dua. Bisa ngikutin? Halo? Masih masih adakah suaranya? Masih ada, Pak. Oh, Nanti, oke, Pak. oke, terima kasih. Nah, oke, kita lanjut ya. Text number, format text number. Ini karena dia halaman judul kita pakai angka Romawi, bukan angka Arab. Ya, kita oke kan. Nah, jadi di sini dia angka Romawi yang di halaman ini. Coba sebentar. Ah, sebentar. Ini saya ketik. Nah, ini dia angka Romawi. Nah, tapi ini kan kata pengantar. Sementara ini namanya halaman judul. Nah, gimana caranya supaya jadi halaman judul itu seperti kata pengantar? Ini kita copy, kita paste di sini, Ctrl V. Nah, ini kita ganti halaman judul. Halaman judul ini kita jadikan heading, ya. Nah, ini kita ganti ukurannya, Times. Kemudian kita di sini 12, ya. Kemudian kita remove space. Nah, kita remove aja dulu. Ya, terus supaya ini tidak terlihat, jadikan warna putih. Nah, jadi halaman judulnya ada jadi putih. Oke, ini tersembunyi kayak gini memang strateginya. Oke, sekarang, nah kayak apa caranya supaya daftar isinya masuk di sini? Nah, masuk ke reference, klik di sini table content, klik. Nah, ya kita pilih yang ini nomor satu saja. Nah,
otomatis di sini nanti akan membuatkan tuh halaman judul, kata pengantar, nomor berapa. Jadi otomatis. Nah, dan ini nanti mempermudah ketika dosen memeriksa skripsi makalah. Coba fokus ke bab satu, teman-teman langsung klik bab satu. Fokus kemana, langsung menyesuaikan dengan data yang ada di sini. Dan ini bisa kita hapus. Dan ini nanti finishingnya terakhir. Ketika sudah semua jadi, finishingnya ininya kita, hurufnya ini kita capital is word. Nah, kita setting, atau kita ini harusnya berubah dia menyesuaikan. Uh, Sebentar karena loading. Nah, selanjutnya adalah ini, atau ini coba satu-satu dulu kita kecilkan bisa nggak? Oh, satu-satu. Oke, skip aja dulu. Halaman judulnya kurang tebal, berarti di sini kita tebalin, kita bold. Nah, biar ngikut di daftar isi akan jadi tebal juga, kita update tabelnya. Update semuanya. Nah, nanti dia akan menyesuaikan dengan updatean. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini kan pendahuluan. Pendahuluan itu harusnya masuk nomor angka 1, 2, 3, 4. Dan daftar rujukan tidak bernomor biasanya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama caranya seperti ini. Sabar. Ini daftar gambar gua naikkan lagi ya. Oke, oke, daftar gambar saya naikkan, daftar tabel sudah posisinya. Kemudian di sini pendahuluan. Nah, di sini ya, di sini ada layout. Pilih bab satu, kemudian pilih bab layout. Saya ulangin, ketik bagian ujung bab satu, pilih layout, kita pilih di sini next page. Klik aja, next page. Supaya apa? Ketika di double klik, ini text section satu, ini jadi text section 2. Nah, pada kondisi seperti inilah kita bisa merubah sesuatu yang jadi Romawi menjadi angka. Ya, yang selanjutnya hilangkan link to previous, hilangkan link to previous supaya tidak ada halaman. Selanjutnya adalah kita text number lagi. Kita pilih button text kayak tadi, pilih yang ini. Nah, kita hilangkan link to previous. Kemudian kita pilih di sini format text number, ya. Kita start dari angka 1, kita pilih di sini angka 1, baru kita OK. Kemudian different tetap. Nah, baru kita close. Hmm. Angka 1, angka 2, angka 3, dan tentunya di daftar isinya ini teman-teman update dulu. Untuk sementara update tabelnya aja deh, atau nomornya aja. Klik. Nah, di sini akan berubah tuh. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai di sini masih sanggup menyimak? Sudah pernah diajarin nggak yang kayak gini? Sanggup, Pak. Masih sanggup ya? Oke, karena apa? Inilah yang teman-teman belajarin, dan inilah ciri khas mahasiswa. Ya, oke, gua lanjut. Sekarang untuk pendahuluan. Gimana caranya supaya ini, kalau ini di enter, otomatis ininya jadi seperti ini. Ya, nah satu-satu caranya, satu-satu cara tekan shift di keyboard, tombol shift di keyboard, baru enter. Nah, otomatis dia tidak akan berubah posisi ini. Saya ulangin. Ini kita dempet aja, tekan shift baru enter. Jadi posisinya kayak gini tuh, tetap. Ini terus, ini kita dempet, tekan shift baru enter. Ini penutup, kita dempet, tekan shift baru enter. Nah, dan ini biasanya uh, kalau daftar rujukan kagak perlu, yang bab-bab aja. Oke, kita buat misalnya di sini 2 spasi atau 1,5 spasi. Nah, bikin 1,5 spasi dulu. Selanjutnya, untuk halaman saya, enter 1 spasi ke bawah, pilih rata kanan kiri. Nah, sekarang kita misalnya bagian 1.1.
1.1 spasi latar belakang. Kemudian 1.2 rumusan masalah. Ya, 1.3 tujuan penulisan. Nah, kayak gini. Nah, supaya dia jadi bagian dari healing, ini kita normalkan lagi jenis hurufnya, kita kasih Timus Nis Roman lagi. Kemudian ini mau tidak mau kita ganti ke healing 2. Nah, tapi healing 2 formatnya kembali normal. Harusnya tadi dihilingkan dulu. Kita rapikan lagi, kita bikin format baru. Mau bikin 1.1, kita tambah depannya 1.1. Oke, oke, dia berubah jadi 1.1. Kemudian di sini posisinya kita ganti di sini Times New Roman. Kemudian di sini ukurannya 12. Kemudian di sini warnanya kita hitamkan. Posisinya kita tarik seperti ini. Ya, nih. Kemudian ini kita jangan lupa biasanya kita bold bagian latar belakang. Nih, ini kita enter jadi bagian cerita. Ini kita enter jadi bagian cerita. Ini kalau kita tutup kayak gini. Nah, satu bagian cerita, bagian bab satu. Oke, untuk membuat latar belakang, buatkan latar belakang. Tadi kan kata pengantar, sekarang buatkan latar belakang. Misalnya kita minta bantuan AI tadi. Buatkan latar belakang belakang untuk makalah manajemen. Ya, dengan li- 5 paragraf. Hmm, ini contoh doang. Ya, nanti pertemuan selanjutnya saya ngasih referensi dan citasi. Oh, pokoknya lebih pusing lagi. Makanya 4 hari ini aku bikin beleng-beleng. Oke, kita lanjut dulu. Kita copy. Nah, kita copy, copy, copy. Ini kita copy. Hmm. Terus di sini klik kanan, baru kita paste. Ini contoh doang. Nah, ini narasinya jangan lupa. Pastikan di sini rata kanan kiri, jenis hurufnya times lagi. Ya, kemudian di sini remove space after paragrafnya ini supaya bagus. Kemudian ini posisinya diarahkan ke sini. Nah, sepertinya ini kurang kurang gerak, kurang ke sini yang ininya, yang bagian ini kurang ke sini. Kita tarik ke sini. Ya, kita tarik ke sini, kita geser supaya sama, ambil format painter di sini, klik yang ini juga. Jadi diklik biar memposisikan, ambil format painter, klik, oh salah. Format painter, klik, tuh salah. Klik dulu yang ini, format painter, klik. Nah, ini kita hapus biar otomatis. Oke, kemudian ini ingat menyusun sebuah tugas makalah ya seperti ini. Nah, sebagai mahasiswa harus bisa, jangan nyuruh teman-teman, nyuruh orang ya. Untungnya kita nanti disuruh-suruh orang akhirnya. Nah, modelnya seperti ini dan daftar isinya nanti kita update juga di sini. Update-nya apa? Entire table semuanya. Oke, nanti terupdate seperti ini, Bos. Gimana? Sampai di sini bisa menyimak? Bisa, Pak. Oke. Nanti tugasnya karena apa? Setelah pertemuan keempat, tugas kalian ya ini. Sampai nanti membuat daftar rujukan atau daftar pustaka. Tugasnya sampai sejauh itu. Daftar rujukan, daftar pustaka ini nanti kita hilangkan. Dia nggak ada nomor. Oke, ini ada kelebihan nih. Ya, ada kelebihan kayak gini. Kayak mana cara menghilangkannya? Pilih normal di sini. Klik normal supaya dia hilang. Begitu. Nah, kemudian lanjut lagi. Buatkan rumusan masalah dari latar belakang di atas. Rumusan masalahnya apa?
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya ini dia. Nah, kita copy. Hmm, apa mau saya buatkan tujuan agar bisa langsung satu paket dengan rumusan? Mau dong? Atau kita bilang mau. Oke, karena sudah ada, ini kita paste ke sini rumusan masalahnya. Klik kanan, paste seperti ini. Tuh, kita tarik, kita tarik, kita tarik. Oke, sekarang ini ambil kuas, kita copy, kita blok aja ini pakai kuas tadi, supaya kita tidak ngedit-ngedit format, karena sudah ada format ini ya. Kemudian, karena ini berupa pernyataan, permasalahan, kita bikin 1, 2, 3. Sebagaimana si AI tadi membuat 1, 2, 3. Nah, kita bikin 1, 2, 3 di sini. Klik yang di sini. Pilihannya yang ini. Tuh, baru kita rapikan ke sini. Jangan lupa pakai mouse kalau nggak mampu. Kalau nggak kuat silahkan. Nah, jadilah seperti ini. Berdasarkan rumusan latar, maka permasalahannya apa? Selanjutnya kita bikin tujuan. Tujuan penulisan makalahnya ini. Ya, kita enter. Nah, terkadang dosen itu minta gimana caranya supaya pas posisi, supaya ini posisi. Otomatis kadang-kadang ini kan kadang-kadang tulisan rumusan masalahnya di sini nih. Rumusan masalah. Jadi biasanya diperpanjang, ditambahi kata-kata, ditambahi narasi. Dan ingat teman-teman, ketika membuat paragraf, setiap paragraf itu ada satu kalimat utama dan ada beberapa kalimat penjelas. Karena ini berupa AI, mereka asal jadi. Kita yang penting desainnya dulu, bukan isinya. Oke, tujuan penulisan apa berdasarkan AI tadi. Nah, nih, untuk adapun tujuan dari penyusunan masalah ini untuk memahami pengertian manajemen secara umum, ringkas mendalam, oke, kita blok. Ya, kita blok, kita copy, baru kita pastekan di sini. Oke. Nah, ini kita ambil yang ini lagi tadi. Ini kita ambil, kita copy, ini kita blok, it's lepas ya. Kemudian karena sudah posisinya sama, ini rata kanan kirinya. Oke. Yang ininya mau sama, kita blok aja ini, klik, ini baru kita blok seperti ini, biar posisinya pas. Nah, kemudian angkanya ini bisa kita urutkan kayak gini. Ini klik, klik di sini dia akan melanjutkan 6. Klik lagi di sini, kita blok yang ini. Nih, akan lanjut jadi sampai ini saya naikkan. Nah, supaya ini rapi, ini bisa klik di sini, kita klik kanan, restart jadi satu lagi. Tuh, dia akan merestart jadi satu lagi. Nah, ini kita tarik kayak gini. Nah, atau ambil di sini kuas, klik lagi di sini, dia akan menyesuaikan posisi ikut di bawah. Dan ini namanya seni, seni mengetik dalam mengetik Microsoft Word. Oke, sampai di sini dulu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Gimana? Ini kita save, ya. Ini kita save makalahnya dan otomatis terupload di Google Drive. Nah, materi besok coba kita pembahasan, kita mensitasi, mengutip dari penelitian-penelitian terdahulu. Oke, kita ambil lanjut lagi di sini. Oke. Biasanya dalam sebuah skripsi, ya, dalam sebuah skripsi atau karya ilmiah, untuk masuk di bab selanjutnya ini juga tidak kelihatan nomor halaman ininya, bagian bab selanjutnya. Makanya ketika membuat skripsi ininya, kembali ke layout, break, next page lagi. Nah, next page lagi. Dan ini next page, dia kan halaman 3 ya. Ini halaman berapa nih? Halaman 2, harusnya 3. Ini kita setting lagi halamannya. Double klik, next page.
Nah, ini kita mulai lagi di sini text number, format text number dari halaman 3, halaman selanjutnya. Nah, ini bab 2 dari halaman 3. Cuman tadi di perannya sudah belum nih. Harusnya di perannya muncul nih. Oke, di perannya muncul nih harus di enter dulu, baru ada perbedaan. Halaman 3-nya hilang. Harus ada narasinya lagi di bawah ini. Oke, jadi dia setiap teks ini punyanya teks section 3 ya. Ini namanya, ini link previous-nya bisa kita hilangkan yang di teks 3-nya supaya ininya nanti tidak muncul. Oke. eh, dan sementara inilah model membuat makalah, membuat apapun skripsi, modelnya seperti ini. Di pengantar aplikasi, pengantar komputer, ini yang saya tekankan ke depannya. Teman-teman harus bisa mendesain seperti ini. Ya, jadi tugas untuk selanjutnya buat desain seperti ini. Nanti biar diulang dari YouTube yang saya upload materinya. Sebentar, saya stop share. Gimana? Sudah 1 jam ini. Oke, untuk sementara itu dulu materi dari saya. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri, kita lanjut lagi nanti ke bagian kedua. Tapi materinya juga citasi. Materi malam ini bagaimana aplikasi Excel pentingnya, kemudian Google Drive, dan Microsoft Office. Selanjutnya makalah. Bagi. Ada yang ditanya? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Karena kalau materi lewat 40 menit, mahasiswa sudah 5 watt. Nggak bisa maksimal lagi. Oke. Sepertinya itu dulu ya materi dari saya. Saya stop recording dulu ya. Biar nanti bisa jadi